Angin dingin berdesir, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Jarum jam berdetak pelan, setiap bunyinya mengikis malam yang gelap. Aku menatap jenazah Mbah Karto yang terbujur kaku, terbungkus kain kafan putih. Wajahnya damai, seolah tak ada beban. Tapi aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bau kemenyan yang menyesakkan, bayangan yang melintas di jendela, dan bisikan-bisikan yang tak berwujud. Malam ini, di rumah duka ini, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah awal dari sebuah teror yang akan menghantui kami semua. Malam itu, hening desa Padasan terpecah oleh isak tangis yang terdengar pilu dari rumah Mbah Karto. Senja telah lama berganti malam, dan satu-satunya penerangan yang ada hanyalah cahaya remang-remang dari obor bambu yang dipasang di halaman. Di tengah duka yang mendalam, Mbah Karto, seorang tetua desa yang dikenal bijaksana, meninggal dunia dalam tidurnya. Wajahnya tampak damai, seolah-olah ia pergi dengan keikhlasan. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Malam yang seharusnya menjadi malam duka berubah menjadi malam teror yang tak terlukiskan. Aku, Rian, bersama beberapa pemuda desa lainnya ditugaskan untuk menjaga jenazah Mbah Karto malam itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ketenangan yang ada mulai terasa mencekam. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan dan menghasilkan suara gemerisik yang misterius. Tiba-tiba kami mendengar suara benda jatuh dari dalam kamar jenazah. Kami semua sontak saling berpandangan dengan wajah cemas. Suara apa itu? Bisikku. Danu, salah satu teman kami, mencoba menenangkan. Mungkin cuma kucing, katanya, meskipun suaranya terdengar bergetar. Namun, rasa penasaran dan ketakutan kami tidak bisa dibendung. Akhirnya, kami memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar. Pintu kamar terbuka dengan derit yang memilukan. Aroma kemenyan dan bunga melati langsung menyambut kami. Di tengah ruangan, terbaring jenazah Mbah Karto yang telah dikafani. Kami menyalakan senter kami dan mengarahkannya ke sudut ruangan. Tidak ada apa-apa, kecuali sebuah vas bunga yang terjatuh dan pecah di lantai. "Tuh kan, cuma vas bunga," kata Rian sambil menghela napas lega. Namun, kelegaan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, kami mendengar suara isak tangis yang terdengar dari arah sudut ruangan. Suara itu begitu jelas, seolah-olah ada seseorang yang sedang menangis di sana. Kami semua terdiam, saling berpandangan, dan mencoba mencari sumber suara. Namun, tidak ada siapa-siapa. Ketakutan kami semakin memuncak ketika kami melihat selimut yang menutupi jenazah Mbah Karto sedikit bergeser. Kami semua sontak terdiam, terperangkap dalam ketakutan yang mencekam. Tiba-tiba, suara isak tangis itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, kami melihat dengan mata kepala sendiri. Ada sebuah tangan yang keluar dari balik selimut. Jari-jari kurus yang pucat itu terlihat kaku dan dingin. Kami semua berteriak ketakutan dan berlari keluar dari kamar. Kami tak peduli dengan apa yang akan terjadi. Yang kami tahu hanyalah kami harus keluar dari sana. Jenazahnya bergerak, teriak Danu. Suaranya bergetar. Kami semua terengah-engah, saling berpegangan satu sama lain. Kami tak bisa berpikir jernih. Semua logika dan akal sehat kami seolah-olah lenyap. Kami hanya bisa berdiri di luar kamar, menatap pintu yang tertutup rapat, dan berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, mimpi buruk itu baru saja dimulai. Malam itu, kami semua tahu ada sesuatu yang salah dengan jenazah Mbah Karto. Ada sesuatu yang tak ingin ia tinggalkan. Dan misteri itu akan menghantui kami hingga kami menemukan jawabannya. Pagi harinya,
Berita tentang teror di rumah Mbah Karto menyebar ke seluruh desa. Aku dan teman-temanku menceritakan apa yang kami alami malam itu. Namun, beberapa orang dewasa, termasuk Pak RT, tidak percaya. Mereka menganggap kami hanya terlalu lelah dan berhalusinasi. Pak RT dengan suaranya yang tegas meminta kami untuk segera mempersiapkan pemakaman. Jenazah Mbah Karto harus segera dimakamkan sebelum matahari terbenam, katanya. Kami semua mengangguk meskipun rasa takut masih menyelimuti hati kami. Kami kembali ke rumah duka, kali ini ditemani oleh beberapa orang dewasa. Namun, saat kami memasuki kamar jenazah, kami semua terkejut. Jenazah Mbah Karto tidak ada. Seluruh ruangan kosong, kecuali sehelai kain kafan yang tergeletak di lantai. "Kemana jenazahnya?" tanya Pak RT. Suaranya terdengar cemas. Kami semua saling berpandangan. Tak ada yang bisa menjawab. Jenazah Mbah Karto yang semalam masih terbaring kaku, kini telah hilang tanpa jejak. Pencarian pun dimulai. Seluruh warga desa turun tangan mencari jejak jenazah Mbah Karto di setiap sudut desa. Namun, tidak ada petunjuk apapun. Jenazah itu seolah-olah lenyap ditelan bumi. Di tengah keputusasaan, seorang tetua desa, Mbah Pujo, datang ke rumah duka. Mbah Pujo, seorang dukun yang disegani, dikenal memiliki indera keenam yang tajam. Ia terdiam sejenak, memejamkan mata, dan membaca doa-doa. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan ia menatap kami dengan tatapan yang tajam. "Jenazahnya ada di sumur tua di pinggir desa," katanya. Kami semua terkejut. Sumur tua itu dikenal angker, tak ada yang berani mendekatinya. Namun, dengan keberanian yang tersisa, kami semua menuju ke sana. Saat kami tiba, kami melihat sebuah bayangan putih di dalam sumur. Kami semua sontak merinding, ketakutan. Kami tahu itu adalah jenazah Mbah Karto. Kami mencoba mengangkatnya, tetapi jenazah itu terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. "Ada yang mengikatnya," kata Mbah Pujo. Dengan bantuan Mbah Pujo, kami akhirnya berhasil mengangkat jenazah Mbah Karto. Namun, saat kami mengangkatnya, kami melihat sebuah tangan yang pucat dan kurus mencengkeram erat sisi sumur. Jari-jari itu terlihat kaku dan dingin. Kami semua sontak merinding, ketakutan. "Ada yang tidak beres," bisikku. Danu mengangguk. Jenazahnya tidak ingin pergi. Setelah berhasil mengangkat jenazah Mbah Karto, kami segera membawanya kembali ke rumah duka. Kami semua merasa lega, namun ketakutan itu masih terus menghantui kami. Kami tahu ini hanyalah awal dari misteri yang akan terungkap. Kami tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh jenazah Mbah Karto, dan misteri itu akan menghantui kami hingga kami menemukan jawabannya. Malam itu, kami semua tahu ada sesuatu yang salah dengan jenazah Mbah Karto. Ada sesuatu yang tak ingin ia tinggalkan, dan misteri itu akan menghantui kami hingga kami menemukan jawabannya. Setelah kejadian di sumur tua, kami memutuskan untuk menguburkan jenazah Mbah Karto secepat mungkin. Kami tidak ingin ada lagi kejadian aneh yang terjadi. Namun, saat kami membawa jenazah itu ke pemakaman, kami merasakan sesuatu yang aneh. Jenazah itu terasa semakin berat, seolah-olah menolak untuk dibawa. Kami harus berhenti beberapa kali, menarik napas, dan melanjutkan perjalanan kami. Saat kami tiba di pemakaman, kami semua terdiam. Di sana, di atas sebuah makam yang telah lama kosong, kami melihat sebuah bayangan putih. Bayangan itu terlihat seperti Mbah Karto, namun dengan wajah yang mengerikan. Matanya merah menyala dan bibirnya tersenyum sinis. Kami semua sontak merinding, ketakutan. Itu Mbah Karto," bisik Danu. Mbah Pujo yang ikut bersama kami maju ke depan. Ia mencoba berkomunikasi dengan bayangan itu. "Ada apa, Mbah?
"Mengapa kau menolak untuk dikuburkan?" tanyanya. Bayangan itu tertawa. Suaranya terdengar seperti serapah. "Aku tidak ingin dikuburkan di sini," katanya. "Aku ingin dikuburkan di tempat lain." Kami semua terdiam, bingung. "Tempat lain? Di mana?" tanya Mbah Pujo. Bayangan itu menunjuk ke arah makam yang telah lama kosong itu. "Di sana," katanya. "Di makam itu." Mbah Pujo terdiam, seolah-olah ia tahu sesuatu. Ia menoleh ke arah Pak RT. "Makam itu, makam siapa?" tanyanya. Pak RT terdiam sejenak. "Itu makam orang yang bunuh diri puluhan tahun yang lalu," katanya. "Keluarganya tidak ingin ia dimakamkan di pemakaman umum, jadi kami menguburkannya di sana." Kami semua terkejut. Kami tidak tahu ada makam lain di pemakaman ini. Mbah Pujo menatap bayangan Mbah Karto. "Mengapa kau ingin dimakamkan di sana?" tanyanya. Bayangan itu tersenyum. Kali ini senyumnya terasa lebih mengerikan. "Karena aku berjanji padanya," katanya. "Aku berjanji akan menjaganya. Aku berjanji akan menemaninya." Kami semua terdiam. Kami tidak mengerti apa yang dimaksud oleh bayangan itu. Mbah Pujo dengan suaranya yang lembut mencoba menjelaskan. "Mbah Karto, ia pernah berjanji pada seseorang," katanya. "Seseorang yang bunuh diri. Mbah Karto berjanji akan menjaganya, akan menemaninya. Dan kini Mbah Karto ingin memenuhi janjinya. Ia ingin dimakamkan di samping orang itu." Kami semua terkejut. Kami tidak tahu Mbah Karto memiliki janji seperti itu. Kami hanya tahu Mbah Karto adalah orang yang baik, bijaksana, dan taat beragama. Kami tidak pernah menyangka ia memiliki rahasia seperti itu. Akhirnya, dengan berat hati, kami memutuskan untuk memenuhi permintaan Mbah Karto. Kami menguburkan jenazahnya di samping makam orang yang bunuh diri itu. Kami berharap dengan begitu roh Mbah Karto akan tenang. Namun, saat kami menimbun makamnya, kami melihat bayangan Mbah Karto tersenyum. Senyumnya terasa begitu dingin, begitu mengerikan. Kami semua tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kami tahu ini bukanlah akhir dari cerita. Ini hanyalah awal dari misteri yang akan menghantui kami selamanya. Setelah jenazah Mbah Karto dimakamkan, desa kami kembali damai. Kami semua mencoba melupakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Kami kembali ke rutinitas kami, menjalani hidup seperti biasa. Namun, di dalam hati kami masih ada rasa takut dan kecemasan yang terus menghantui. Kami tidak bisa melupakan bayangan mengerikan Mbah Karto, senyumnya yang sinis, dan janjinya yang misterius. Malam itu, aku, Rian, bersama teman-temanku kembali berkumpul di pos ronda. Kami mencoba untuk mengalihkan pikiran kami dengan bercanda dan bermain kartu. Namun, di tengah-tengah obrolan kami, tiba-tiba kami mendengar suara gonggongan anjing yang terdengar begitu keras dari arah pemakaman. Kami semua sontak terdiam, saling berpandangan. "Ada apa?" bisik Danu. Kami semua mencoba menenangkan diri, tetapi suara gonggongan anjing itu semakin keras. Kami juga mendengar suara-suara aneh, seperti suara jeritan dan tawa yang terdengar sangat menyeramkan. Kami semua sontak merinding, ketakutan. Kami tahu ada sesuatu yang tidak beres di pemakaman. Kami semua memutuskan untuk pergi ke pemakaman. Kami membawa senter dan beberapa obor bambu. Saat kami tiba, kami melihat beberapa anjing liar sedang berkeliaran di sekitar makam Mbah Karto. Anjing-anjing itu terlihat sangat gelisah, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang tak kasat mata. "Ada apa dengan anjing-anjing ini?" tanya Rian. Tiba-tiba, kami mendengar suara teriakan yang terdengar dari dalam makam. Suara itu begitu jelas, seolah-olah ada seseorang yang sedang berteriak dari dalam tanah. Kami semua sontak terdiam, terperangkap dalam ketakutan yang mencekam.
Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak berani mendekati makam itu. Namun, keberanian kami muncul kembali saat kami melihat sebuah bayangan putih, terlihat seperti Mbah Karto, keluar dari dalam makam. Bayangan itu menatap kami dengan mata yang merah menyala, dan bibirnya tersenyum sinis. "Aku datang untuk mengambil nyawa kalian," katanya. Suaranya terdengar seperti serapah. Kami semua berteriak ketakutan dan berlari secepat mungkin. Kami tidak berani menoleh ke belakang. Kami hanya ingin lari sejauh mungkin dari makam itu. Kami tahu kami telah melakukan kesalahan. Kami telah menguburkan Mbah Karto di tempat yang salah. Dan sekarang Mbah Karto datang untuk membalas dendam. Kami semua berlari ke rumah Mbah Pujo meminta pertolongan. Mbah Pujo mendengarkan cerita kami dengan tenang. "Kalian telah membangkitkan arwah yang tidak tenang," katanya. "Kalian harus segera melakukan sesuatu." Kami semua bingung. "Melakukan apa, Mbah?" tanya Danu. Mbah Pujo menatap kami dengan tatapan yang tajam. "Kalian harus mencari tahu rahasia Mbah Karto," katanya. "Kalian harus mencari tahu siapa orang yang bunuh diri itu dan mengapa Mbah Karto berjanji padanya." Kami semua terdiam. Kami tahu kami harus mencari tahu rahasia ini. Kami tahu kami harus menghentikan Mbah Karto sebelum ia mengambil nyawa kami. Dan misteri itu akan menghantui kami hingga kami menemukan jawabannya. Setelah mendengar petunjuk dari Mbah Pujo, kami memulai pencarian kami. Kami mencoba mencari tahu siapa orang yang bunuh diri itu dan mengapa Mbah Karto berjanji padanya. Kami bertanya kepada para tetua desa yang lain, tetapi tidak ada yang tahu. Mereka hanya tahu orang itu adalah seorang pemuda bernama Tono yang bunuh diri karena putus asa. Kami tidak menyerah. Kami memutuskan untuk mencari petunjuk lain. Kami pergi ke rumah Mbah Karto dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang hidupnya. Kami menggeledah setiap sudut rumah, tetapi tidak menemukan apa-apa. Di tengah keputusasaan, kami melihat sebuah buku harian yang terselip di bawah kasur Mbah Karto. Buku harian itu terlihat sudah usang dengan sampul kulit yang telah pudar. Kami membuka buku harian itu dengan tangan yang gemetar. Di dalamnya, kami menemukan sebuah cerita yang sangat mengejutkan. Mbah Karto dan Tono adalah sahabat dekat. Mereka berjanji untuk saling menjaga, untuk saling menemani sampai maut memisahkan. Namun, Tono yang jatuh cinta pada seorang gadis bernama Sari harus patah hati. Sari yang juga disukai oleh Mbah Karto ternyata lebih memilih Mbah Karto. Tono merasa dikhianati dan putus asa. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mbah Karto yang merasa bersalah mencoba untuk menghentikannya, namun ia terlambat. Tono telah bunuh diri. Mbah Karto yang merasa sangat bersalah berjanji pada Tono bahwa ia akan selalu berada di sampingnya, bahwa ia akan menjaganya, bahkan setelah ia meninggal. Kami semua terdiam. Kami tidak menyangka Mbah Karto memiliki rahasia seperti itu. Kami tidak menyangka Mbah Karto, seorang tetua desa yang bijaksana, memiliki masa lalu yang kelam. Kami semua merasa bersalah. Kami telah menguburkan Mbah Karto di samping Tono, dan kami telah membangkitkan arwah yang tidak tenang. Kami kembali ke rumah Mbah Pujo dan menceritakan apa yang kami temukan. Mbah Pujo terdiam sejenak, memejamkan mata dan membaca doa-doa. Tiba-tiba matanya terbuka dan ia menatap kami dengan tatapan yang tajam. "Kalian harus membujuk Mbah Karto," katanya. "Kalian harus membujuknya untuk melepaskan janjinya." Kami semua bingung. "Bagaimana caranya?" tanya Danu. Mbah Pujo menatap kami dengan tatapan yang tajam. "Kalian harus kembali ke pemakaman," katanya. "Kalian harus meminta maaf kepada Mbah Karto dan Tono.
Kalian harus meyakinkan Mbah Karto bahwa janjinya tidak lagi diperlukan. Kami semua merasa takut, tetapi kami tahu kami harus melakukannya. Kami kembali ke pemakaman, kali ini dengan hati yang penuh keberanian. Kami berdiri di depan makam Mbah Karto dan Tono, dan kami mulai berbicara. Kami meminta maaf kepada mereka. Kami mengatakan bahwa kami telah membongkar rahasia mereka, dan kami memohon agar mereka berdamai. Tiba-tiba kami melihat sebuah bayangan putih muncul dari makam Mbah Karto. Bayangan itu terlihat sedih, namun matanya tidak lagi merah menyala. Ia menatap kami dan ia mengangguk. "Aku mengerti," katanya. Suaranya terdengar lembut. "Aku akan pergi." Kami semua terdiam, terkejut. Kami tidak menyangka Mbah Karto akan melepaskan janjinya. Bayangan itu tersenyum. Kali ini senyumnya terasa begitu tulus. "Aku akan pergi, tetapi aku akan selalu menjaga kalian," katanya. Dan bayangan itu pun lenyap, menghilang seperti debu yang tertiup angin. Kami semua merasa lega. Kami tahu kami telah berhasil. Kami telah menghentikan teror yang menghantui desa kami. Kami tahu kami telah menemukan jawaban dari misteri yang menghantui kami. Dan kami tahu kami akan selalu mengingat Mbah Karto sebagai seorang tetua desa yang baik, yang memiliki masa lalu yang kelam, tetapi yang pada akhirnya menemukan kedamaian. Setelah kejadian itu, desa kami kembali tenang. Kami semua melanjutkan hidup kami seperti biasa, tetapi dengan satu perbedaan. Kami tidak lagi takut. Kami tahu Mbah Karto telah menemukan kedamaian dan ia tidak akan lagi menghantui kami. Namun, di dalam hati kami masih ada satu pertanyaan yang terus menghantui kami. Apakah kami benar-benar berhasil? Beberapa minggu setelah kejadian itu, kami semua kembali ke pemakaman. Kami ingin memastikan bahwa Mbah Karto benar-benar telah tenang. Saat kami tiba, kami melihat makam Mbah Karto dan Tono terlihat bersih dan terawat. Di atas makam Tono, kami melihat sebuah bunga melati yang terlihat masih segar. Kami semua terdiam, bingung. Siapa yang menaruh bunga itu? Tiba-tiba, kami mendengar suara bisikan yang terdengar dari makam Mbah Karto. Suara itu begitu jelas, seolah-olah ada seseorang yang sedang berbicara di sana. Kami semua sontak merinding, ketakutan. "Aku masih di sini," bisik suara itu. "Aku akan selalu di sini." Kami semua berteriak ketakutan dan berlari secepat mungkin. Kami tidak berani menoleh ke belakang. Kami hanya ingin lari sejauh mungkin dari pemakaman itu. Kami tahu kami telah melakukan kesalahan. Kami tidak bisa membiarkan Mbah Karto beristirahat dengan damai. Kami kembali ke rumah Mbah Pujo menceritakan apa yang kami alami. Mbah Pujo terdiam sejenak, memejamkan mata dan membaca doa-doa. Tiba-tiba matanya terbuka dan ia menatap kami dengan tatapan yang tajam. Mbah Karto tidak bisa melepaskan janjinya. Katanya, ia telah terikat dengan Tono. Ia telah menjadi penjaga Tono. Kami semua terkejut. Kami tidak menyangka Mbah Karto akan menjadi penjaga Tono. Mbah Pujo menatap kami dengan tatapan yang tajam. "Kalian tidak bisa memisahkan mereka," katanya. "Mereka telah bersatu dan Mbah Karto akan selalu berada di samping Tono, menjaga makamnya dan menghantui siapa saja yang berani mengganggu mereka." Kami semua terdiam. Kami tahu kami telah gagal. Kami tidak bisa menghentikan Mbah Karto. Kami tahu kami harus hidup dengan kenyataan ini. Kami harus hidup dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan teror yang terus menghantui kami. Kami tahu Mbah Karto tidak akan pernah pergi. Ia akan selalu berada di sana, di pemakaman, menjaga makam Tono, dan menghantui kami selamanya. Angin dingin kembali berdesir, kali ini membawa bisikan yang lebih jelas. Bukan lagi dari makam,
melainkan dari sudut-sudut gelap dalam hati kami. Kami berhasil menghentikan teror fisik, menguburkan jenazah yang gelisah, dan mengungkap rahasia yang tersembunyi. Namun, ketenangan yang kami dapatkan hanyalah ilusi. Malam ini, di antara kesunyian desa Padasan yang damai, kami menyadari bahwa kengerian sejati bukanlah pada jenazah yang bergerak, melainkan pada janji yang tak pernah bisa dipisahkan. Apakah kamu yakin sebuah janji di antara yang hidup dan yang mati benar-benar bisa berakhir